Salam sehat anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Dedi di sini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pendapatan nasional. Nah, selain menggunakan pendapatan nasional, tingkat kemakmuran rakyat dapat diukur dari pendapatan per kapita. Nah, besarnya pendapatan per kapita sangat erat kaitannya dengan pertambahan penduduk. Pendapatan per kapita menunjukkan kemampuan yang nyata dari suatu bangsa dalam menghasilkan barang dan jasa dan kenikmatan yang diperoleh setiap penduduk. Nah, hasil perhitungan pendapatan per kapita sebenarnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Hal ini disebabkan karena pendapatan per kapita kurang memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Nah, selanjutnya, pengertian pendapatan per kapita itu sendiri yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Nah, pendapatan per kapita juga diartikan sebagai nilai atau jumlah suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Selanjutnya, apa sih hubungan pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita? Telah kita ketahui bersama bahwa pendapatan per kapita merupakan salah satu komponen penting dalam penentuan tingkat kemakmuran masyarakat suatu bangsa. Nah, sekarang tentunya telah paham bahwa pendapatan per kapita itu diperoleh dari pendapatan nasional suatu negara pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Nah, akan tetapi, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, pendapatan nasional dapat dilihat dari berbagai pendekatan. Nah, definisi manakah yang dipakai suatu negara itu tergantung pada negara masing-masing. Nah, pada umumnya, perhitungan pendapatan per kapita di setiap negara itu menggunakan dua macam perhitungan. Yang pertama itu dilihat dari komponen produk domestik bruto. Nah, yaitu rumusnya PDB per kapita sama dengan PDB tahun N dibagi jumlah penduduk tahun N. Nah, cara yang kedua yaitu dilihat dari komponen Gross National Product per kapita, yang rumusnya GNP per kapita sama dengan GNP tahun N dibagi dengan jumlah penduduk tahun N. Nah, Bank Dunia mengelompokkan negara-negara di dunia berdasarkan pendapatan per kapitanya menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok negara berpendapatan rendah atau lower income economy, yaitu negara-negara yang memiliki PNB per kapita lebih dari 1035 US dollar atau yang dirupiahkan sekitar 14 juta. Nah, selanjutnya kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income economy, yaitu negara yang memiliki PNB per kapita sekitar 1036 sampai dengan 4045 US dollar atau jika dirupiahkan sekitar 15 juta sampai 58 juta. Nah, yang ketiga, kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income economies, yaitu negara yang mempunyai PNB per kapita sekitar 4.046 sampai 12.536
$1.035 US. Nah, jika dirupiahkan sekitar 58 juta lebih sampai 181 juta. Nah, yang terakhir, kelompok negara yang dikategorikan berpendapatan tinggi atau high income economy, yaitu negara yang memiliki PNB per kapita lebih dari 12.535 atau jika dirupiahkan itu lebih dari 181 juta. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat kita menghitung pendapatan per kapita? Nah, manfaat perhitungan pendapatan per kapita meliputi hal-hal berikut. Nah, yang pertama, dengan menghitung pendapatan per kapita, dapat mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Manfaat yang kedua, untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. Yang ketiga, sebagai pedoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, sebagai perbandingan tingkat standar hidup masing-masing negara dari tahun ke tahun. Berikut ini contoh perhitungan pendapatan per kapita, agar kalian mudah memahami bagaimana perhitungan pendapatan per kapita. Contoh soalnya, diketahui pendapatan nasional negara Gama pada tahun 2018 sebesar 200 miliar, dengan jumlah penduduk 2 juta jiwa. Hitunglah besarnya pendapatan per kapita dilihat dari komponen GNP. Nah, karena diminta dari komponen GNP, maka rumusnya GNP per kapita sama dengan GNP tahun N dibagi jumlah penduduk tahun N. Nah, tahun N yang dimaksud di sini yaitu tahun 2018. Nah, maka hasilnya GNP per kapita sama dengan 200 miliar dibagi dengan 2 juta jiwa, maka besarnya pendapatan per kapita yaitu 100.000. Nah, selanjutnya kita membahas tentang distribusi pendapatan. Nah, menurut kalian, apakah nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita telah menunjukkan keadaan sebenarnya dalam masyarakat? Nah, pendapatan nasional yang tinggi tidak dapat menjamin kemakmuran masyarakat suatu negara. Hal ini terjadi karena pendapatan nasional tersebut seringkali tidak dinikmati oleh seluruh masyarakatnya. Dengan kata lain, telah terjadi distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, dengan mengetahui tingkat distribusi pendapatan, maka kalian akan memahami seberapa besar kesenjangan atau ketimpangan pendapatan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dalam suatu negara. Nah, dengan kata lain, distribusi pendapatan menunjukkan kemerataan pendapatan pada suatu negara. Nah, selanjutnya, ada dua tolak ukur untuk mengetahui pemerataan pendapatan, yaitu dengan rasio indeks Gini dan kriteria Bank Dunia. Nah, yang pertama, rasio indeks Gini. Nah, rasio indeks Gini atau koefisien Gini itu adalah ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan suatu negara. Angka koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Semakin kecil koefisien Gini, semakin merata distribusi pendapatannya. Sedangkan semakin besar koefisien Gini atau mendekati 1, semakin tidak merata pendapatannya. Nah, berikut kriteria ketimpangan berdasarkan besarnya koefisien Gini, yaitu yang pertama, apabila kriterianya
0,70 sampai dengan 1 itu menunjukkan ketimpangan sangat tinggi. Nah, yang kedua, kriteria 0,50 sampai dengan 0,70 menunjukkan ketimpangan tinggi. Nah, yang ketiga, kriteria 0,36 sampai 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. Dan yang terakhir, kriteria 0,20 sampai dengan 0,35 itu menunjukkan ketimpangan yang rendah. Nah, selanjutnya, nilai rasio indeks Gini atau koefisien Gini ini dapat digambarkan dalam bentuk kurva yang disebut dengan kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz itu adalah kurva yang menunjukkan perbandingan persentase pendapatan yang diperoleh dengan persentase jumlah penduduk. Nah, berikut contoh gambar kurva Lorenz. Nah, di mana di garis vertikal di sebelah kiri itu ada kumulatif pendapatan, sedangkan garis horizontal itu yang di bawah itu kumulatif penduduk. Sedangkan garis diagonal dari titik 0 sampai E itu garis untuk melihat distribusi pendapatan. Nah, di sini yang dinamakan distribusi pendapatan itu adalah garis yang melengkung di sini. Nah, artinya, jika garis Lorenz mendekati garis diagonal, nah garis diagonal itu sekali lagi dari titik 0 sampai ke E, itu garis diagonal. Nah, apabila garis kurva Lorenz mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatan semakin merata. Nah, garis kurva Lorenz itu adalah garis yang melengkung di sini. Nah, apabila semakin dekat dengan garis diagonal ini, maka dikatakan pendapatan semakin merata. Nah, artinya pendapatan nasional yang diterima suatu negara dapat secara merata dirasakan oleh masyarakat. Nah, begitu sebaliknya, semakin jauh garis kurva Lorenz ini dengan garis diagonal di sini, semakin tidak merata distribusi pendapatan di suatu negara tersebut. Nah, selanjutnya, untuk melihat distribusi pendapatan itu dapat menggunakan kriteria Bank Dunia. Nah, kriteria Bank Dunia dalam menghitung persentase distribusi pendapatan, menurut Bank Dunia yang menjadi patokan adalah 40% penduduk termiskin, kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka ketimpangannya dikategorikan tinggi. Yang kedua, jika 40% penduduk termiskin menikmati 12% sampai 17% pendapatan nasional, maka ketimpangannya dikategorikan sedang. Dan yang ketiga, jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan dikategorikan rendah. Nah, anak-anak, itu materi kita pada pertemuan kali ini terkait dengan pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Salam sehat untuk kita semua.